Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah resume dan kesimpulan dalam mata kuliah ilmu politik guna untuk memenuhi tugas UTS. Resume dan kesimpulan ini dilakukan dalam bentuk video yang telah diberikan oleh dosen pembimbing, yaitu dosen Bapak Mursal Harahap. Di dalam video itu dengan judulnya Al-Mawardi Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Al-Ahkam Al-Sultaniyah ini ada 20 bab. Di dalam 20 bab ini tidak hanya berbicara tentang politiknya saja, namun juga berbicara tentang hukum dan ekonominya. Sebelum kita masuk ke Al-Ahkam Al-Sultaniyah, dalam Islam, gelar pemimpin dalam Islam itu ada beberapa, yaitu khalifah, imam, sultan, malik, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Yang pertama khalifah. Khalifah konotasinya artinya adalah pengganti Rasulullah SAW yang telah kita ketahui dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Nabi. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah imam. Imam berasal dari kata imama yang artinya di depan, yaitu imam sholat. Imam sholat yang memimpin sholat berjamaahnya para makmum. Dan yang ketiga itu ada yang namanya sultan. Sultan ini memiliki arti konotasi kekuasaan. Sultan ini tidak begitu besar daripada khulafah dahulunya pada zaman akhir Abbasiyah. Di beberapa negara terdapat pemimpin yang diberi julukan dengan namanya sultan. Dan yang keempat ini gelarnya adalah malik. Malik ini artinya memiliki. Hampir sama dengan sultan. Namun bedanya, sultan itu artinya menguasai. Dia hanya bisa menyuruh, memerintahnya saja. Jika malik ini artinya memiliki atau bisa kita bilang pemilik. Di dalam politik Islam ada dua aliran. Yang pertama aliran substansialisme, yang kedua adalah aliran formalisme. Yang pertama, aliran substansialisme ini adalah melihat bahwa politik tidak diatur secara detail dan formal, hanya prinsip-prinsipnya saja. Mungkin keadilan, musyawarah, kesetaraan, dan lain-lainnya saja. Yang sangat terkenal dengan kitabnya itu yang berjudul Al-Islam Usul Al-Hukumi. Dan yang kedua adalah aliran formal. Melihat keberadaan negara tidak bisa dipisahkan dengan agama. Seperti pemimpin harus Islam, jika tidak Islam tidak boleh. Dan undang-undang harus syariat, jika tidak syariat itu tidak boleh. Itulah aliran formalis. Kita masuk ke mazhabnya itu ada 3 atau manajemen kenegaraan. Yang pertama itu ada khalifaisme, yang kedua itu ada institualisme, dan yang ketiga itu ada organisme. Yang pertama ini khalifaisme, ini yang menyangkut dan intinya pada khalifah saja. Pandangan yang menganggap politik Islam tata negara itu adalah khalifah. Dan yang kedua itu ada institualisme. Institualisme ini kalau kita bilang ini seperti kabinet. Dan yang ketiga itu ada organisme. Nah, organisme ini tak hanya pemerintahannya saja, namun rakyatnya juga, SDM-nya, SDA-nya, dan aliran ini menyatakan bahwa variabel-variabelnya semuanya itu penting. Nah, kini kita masuk ke Al-Ahkam Al-Sultaniyah atau berbicara politik. Dan yang sudah saya katakan sebelumnya, Al-Ahkam Al-Sultaniyah ini ada 20 dan tidak mungkin saya menyebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu dalam video ini. Salah satunya itu ada yang namanya fi al-imamah yang artinya pengangkatan imam. Dan ada juga fi ahkam al-iqta yang artinya tuan tanah atau yang kalau dalam hukumnya itu kita sebut agraria, persoalan-persoalan tanah. Dan ada juga fi ahkam al-jaraim yang artinya kriminal, hukum kriminal atau KUHP. Dan ada fi ahkami hisbah, hukum kesejahteraan sosial, dan masih banyak lagi.
bab-bab yang ada dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Asumsi awal dalam kitab ini, negara ini, kesultanan itu sifatnya fitrah dan bentuknya kontrak sosial. Berbicara dengan fitrah manusia, negara dan kontrak sosial. Allah yang menciptakan kita supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Mengapa? Karena agar kita selalu sadar bahwalah Allah yang Maha Penolong dan Pembuka rezeki. Manusia itu tidak bisa hidup mandiri. Kenapa tidak bisa hidup mandiri? Karena harus butuh bantuan orang lain. Lain halnya dengan hewan. Hewan sewaktu kecil ia tidak diajarkan oleh siapa-siapa, namun bisa membuat suaranya sendiri. Lain halnya dengan kita. Jika kita waktu kecil ingin berbicara, kita memiliki bantuan orang lain, seperti ibu kita itu yang mengajarkan kita untuk berbicara. Dan Al-Mawardi ini menyatakan harus ada pimpinan, harus ada negara supaya kebutuhan kita terpenuhi. Kita masuk ke dalam 6 hal dalam kehidupan negara yang penting atau 6 sendi utama politik. Yang pertama itu agama yang hayati. Mengapa agama? Karena aturan yang lebih dalam berpengaruh dalam diri seseorang itu keimanan atau kepercayaan. Negara tidak akan sanggup mengontrol perilaku seseorang sampai detail yang bisa mengatur agama. Al-Mawardi menyampaikan bahwa jangan sampai agama dibuang atau disisihkan dalam bernegara. Karena agama itu paling penting dan paling utama dalam sebuah negara. Terutama di negara Indonesia ini, bahwa agama-agama tidak boleh saling diadukan atau saling dipecahkan satu sama lain. Dan yang kedua itu ada penguasa yang berwibawa. Mengapa berwibawa? Karena dengan wibawanya, dengan karismanya, ia lebih mudah mengendalikan rakyat. Yang ketiga, itu adalah keadilan yang menyeluruh. Jika sendi keadilan ini runtuh, maka tidak akan lama lagi negara ini akan runtuh. Semakin keadilan ini merata, semakin nyaman orang hidup bernegara. Dan yang keempat itu keamanan. Selain keadilan, keamanan juga penting dalam kehidupan bernegara ini. Usahakan keamanan terjamin, maka negara akan kuat. Semakin lemah keamanan, semakin lemah pula negara. Dan yang kelima itu ada kesuburan tanah yang berkesinambungan. Maksudnya apa? Maksudnya itu sumber daya alamnya harus cukup. Selama sumber daya alamnya masih cukup, kita nyaman dalam hidup bernegara. Dan 6 sendi ini harus hidup. Jika tak hidup, maka negara juga tak hidup juga. Maka harus kuat di dalam bernegara ini. Nah, kini kita memasuki pemilihan pemimpin. Dan Al-Mawardi ini menyatakan pemilihan pemimpin ini ada 2 cara. Yang pertama itu melalui ahlul halli wal aqdi, dan yang kedua itu ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya. Dan syarat pemimpin oleh Mawardi itu ada 7. Yang pertama itu adil, yang kedua itu cerdas, yang ketiga itu sehat pendengaran, sehat penglihatan, dan sehat lisannya. Yang keempat itu utuh anggota tubuhnya, tidak cacat. Tidak mungkin di dalam negara mempunyai pemimpin yang difabel. Jika ada yang utuh anggota tubuhnya, mengapa yang tidak utuh aja yang harus dijadikan oleh pemimpin. Yang kelima itu memiliki kemampuan manajerial yang bagus atau tahu tata negara yang bagus. Yang keenam itu berani untuk melindungi rakyat, dan yang 7 itu keturunan Quraisy menurut Al-Mawardi.
Nah, tugasnya itu adalah yang pertama itu menjaga agama. Yang kedua itu melaksanakan hukum yang adil, tidak boleh memihak. Yang ketiga itu menjaga perekonomian karena ekonomi itu penting. Dan yang keempat itu menjaga HAM atau hak asasi manusia dalam hukum karena hukum itu harus tegak. Dan yang keenam itu maksudnya yang kelima itu menjaga wilayah perbatasan. Dan yang keenam itu sikap jihad melawan musuh. Yang ketujuh urusan pengumpulan harta. Yang kedelapan mengatur kekayaan negara atau jangan sampai korupsi. Dan yang kesembilan mengikuti nasihat orang yang bijaksana. Yang kesepuluh itu pengawasan terhadap pelaksanaan semuanya. Baiklah, kita masuk ke lembaga negara ada 4. Yang pertama adalah kementerian, yang kedua adalah kepala daerah, yang ketiga itu lembaga khusus seperti kodi atau peradilan, pemimpin tentara, penjaga keamanan wilayah perbatasan, dan lain-lain. Dan yang keempat itu kekuasaannya yang khusus di daerah. Kita masuk ke wazir atau menteri. Wazir ini terbagi dua, yaitu yang pertama wazir tafwid dan yang kedua itu wazir tanfis. Yang pertama itu wazir tafwid itu adalah perdana menteri atau tangan kanannya khalifah. Yang kedua itu wazir tanfis, yaitu orang-orang yang dipilih oleh ahli-ahli pada bidangnya seperti menteri pendidikan, dia harus mengetahui tentang pendidikan. Menteri olahraga, dia harus mengetahui tentang olahraga, dan menteri lainnya. Kita masuk ke pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu jenisnya ada 2. Yang pertama Imarat al-Istiqfa dan yang kedua Imarat al-Isti'la. Imaratul al-Istiqfa itu pembantu presiden kepala daerah yang diangkat langsung oleh khalifah. Dan Imarat al-Isti'la itu kalau ini yang mengangkat adalah masyarakat, bukan khalifah. Khalifah hanya mengesahkannya saja. Dan kita masuk ke peradilan atau kodi. Peradilan ini berarti kejaksaan, Mahkamah Agung yang dimulai dari polisi. Nah, syaratnya ini adalah harus laki-laki yang dewasa, berakal, cerdas, merdeka, muslim, adil, dan sehat. Ini pada zaman Abbasiyah waktu itu. Fungsi kodi ini mirip dengan fungsi yudikatif dan legislatif. Dan kita masuk ke muzalim. Muzalim itu dia berarti masuk ke Mahkamah Konstitusi dan PTUN. Pokoknya tempat mengadu. Nah, tujuannya itu adalah mendengarkan rakyat yang mendapat perlakuan tidak adil dari pejabat pemerintah. Dan fungsinya menangani ketidakadilan dan tirani pejabat pemerintah, ketidakadilan dalam hak pajak, pengawasan wakaf, pengawasan keuangan pejabat pemerintah, dan lain-lain sebagainya. Syarat muzalim ini yaitu memiliki kedudukan, memiliki pengaruh, berwibawa, tidak rakus atau tidak mudah silau kepada dunia, menghindari perbuatan-perbuatan yang subuhat atau menghindari perbuatan-perbuatan haram. Yang terakhir adalah biar tidak capek bicara politik, kini kita masuk ke prosedurnya. Prosedur penggantian khalifah atau prosedur penggantian khalifah versi Al-Mawardi. Yang pertama itu Mahkamah Muzalim mengumumkan kekosongan jabatan khalifah. Setelah itu diangkatlah amir sementara. Atau bisa kita bilang ini dia menggantikan kekosongan khalifah ini sementara atau menjadi panitia dalam pemilihan khalifah ini atau KPK. Dan yang ketiga ini penerimaan pencalonan atau mengecek
mengecek calon-calon apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Yang keempat ini, nama calon-calon tersebut diumumkan, kemudian hasil pemilihan diumumkan, dan kaum muslim diberitahu siapa calon yang dapat suara terbanyak. Kemudian kaum muslim langsung membaiat calon yang dapat suara terbanyak. Semua kaum muslim yang ada pada negara itu. Tidak boleh satupun yang tidak membaiat calon khalifah ini. Setelah selesai dibaiat, kemudian dilantik menjadi khalifah. Setelah proses pengangkatan khalifah yang baru selesai, masa sementara Amir berakhir. Jadi itulah sistem politik teokrasinya Mawardi. Baiklah, saya undur diri. Pada Allah saya mohon ampun. Pada kalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.